Sumpah Kasudutan, selamat datang di channel YouTube saya, Osma Simanaglam. Demi meningkatkan eksistensi channel YouTube ini, maka jangan lupa menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Teman-teman para pemerhati Kabupaten Hubak Kasudutan, Bona Kasubit kita, hari ini Selasa tanggal 7 September 2021. Seharusnya adalah hasil meeting saya dengan rekan-rekan dari grup WA Forum Hukum Hubak Kasudutan. Kita sudah melaksanakan kali meeting sebuah grup WA yang membentuk sebagai wadah komunikasi bagi para praktisi hukum yang berada dan atau berasal dari Wonosobo Hubak Kasudutan. Namun hingga kemarin Senin 6 September 2021 sebagai batas akhir konfirmasi keikutsertaan, tidak ada rekan-rekan yang mengkonfirmasi untuk keikutsertaannya, maka ya saya putuskan untuk tidak melakukan meeting untuk hari ini. Untuk mengisi kekosongan ini, maka hari ini saya ingin mengomentari lebih lanjut atas sebuah wawancara eksklusif yang disiarkan secara langsung oleh TVRI pada Sabtu 4 September 2021 di acara Klik Indonesia Pagi kepada dengan Abang Anda JS Simatupang yang oleh di TVRI disebutkan sebagai pengamat kebijakan publik tentang pejabat publik yang menggunakan fasilitas mewah di tengah pandemi COVID-19 ini. Selengkapnya mari kita saksikan bersama. Ardianto Wijaya dan Leni Adiawati masih bermani Anda di Klik Indonesia Pagi Televisi Republik Indonesia. Saudara, di tengah pengetatan anggaran pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, masih terdapat sejumlah publik yang menggunakan, sejumlah pejabat publik yang menggunakan fasilitas mewah dan menjadi sorotan publik. Lalu bagaimana urgensi fasilitas-fasilitas mewah yang digunakan pejabat publik tersebut saat ini? Kita akan membahas hal tersebut dengan pengamat kebijakan publik Bapak JS Simatupang yang sudah tersambung bersama kami secara virtual. Selamat pagi Pak JS. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Pak, kita tahu bahwa sejumlah fasilitas masih digunakan oleh pejabat publik seperti di era pandemi ini, seperti isolasi mandiri di hotel mewah, ataupun pembangunan rumah mewah, sejumlah kendaraan, bahkan uniform dengan harga yang cukup fantastis. Bagaimana tanggapan Bapak terkait sejumlah sorotan terhadap fasilitas mewah yang masih dinikmati oleh pejabat publik di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak? Baik, terima kasih TVRI dan selamat pagi buat bangsa Indonesia. Polemik yang saat ini sangat menyayat hati menurut saya dengan adanya fasilitas yang diatur oleh undang-undang kepada pejabat publik, pejabat negara. Seyogianya kalau dikatakan melanggar hukum sih tidak, tetapi ada yang perlu di sini kita sikapi ya sebagai insan manusia, di mana pejabat negara ini mempunyai loyalitas nurani kepada situasi. Ya, bahasa loyalitas nurani ini, dengan situasi ini saya kira para pejabat kita ini kan bukan orang-orang yang tidak mampu nih sejak mereka sebelum menjabat sampai menjabat. Walaupun peraturan itu mengatakan mereka mendapat hak-hak istimewa, kenapa hak istimewa itu tidak diberikan kepada orang yang memilih? Harapan orang yang memilih kepada pejabat itu kan jelas, diatur undang-undang, melakukan pengabdian, melakukan pekerjaan. Tetapi kalau kita lihat di akhir-akhir ini, di masa COVID yang sangat serius ini,
justru beberapa pejabat mempertontonkan hal-hal yang tidak masuk akal di kehidupan bermasyarakat. Jadi dia bukan menjadi pelayan yang bijak kepada masyarakatnya, tetapi malah mempertontonkan bahwa saya harus memiliki ini, saya harus membeli ini, walaupun itu secara hukum dilindungi. Ya, ada Undang-Undang Nomor 68 tahun 2010, ya, ada peraturan presiden, ya, Nomor 68 2010 yang dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 42 sampai 2015. Tetapi di saat ini, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di kehidupan dengan situasi ini daripada pemimpinnya? Kalau terjadi saat ini, pemimpin itu membeli mobil, memperbaiki rumah dinas, ini kan suatu langkah yang tidak bijak, hemat saya. Terus sekarang ini pemerintah lagi getol-getolnya membantu, memberikan keterangan, ada isolasi di hotel, isolasi di tempat begini, seyogianya dengan adanya para praktisi kesehatan, bagaimana isolasi mandiri itu benar-benar menjadi acuan buat masyarakat, tapi dengan diawasi oleh pemerintah. Nah, oknum-oknum pemerintah begini yang menurut hemat saya, loyalitas nurani ketika dia ingin menjabat, yang dia sudah kampanyekan, sama sekali tidak berjalan dengan bijak. Ini salah satu kritik poin yang harus kita lihat. Baik, Pak Simatupang, kita tahu juga bahwa belakangan ini ada sejumlah pejabat yang kemudian mengembalikan fasilitas mewah tersebut, dan ada pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah pencitraan karena sudah banyak kritik dan respon di publik. Bagaimana menurut Bapak? Oh, saya kira memang jelas. Kalau dikatakan itu setelah terjadi anggaran disetujui oleh kolaborasi pemerintah dengan anggota dewan untuk membeli sesuatu fasilitas mewah dan akhirnya dikembalikan, ya, itu bisa dikonotasikan sebagai pencitraan, bisa saja. Karena apa? Sebelum itu terjadi, pemerintah itu kan sudah tahu bahwa ini butuh urgent. Coba kita lihat deh, ya, pejabat negara, apakah itu wali kota, gubernur, bupati, mereka punya rumah pribadi yang sangat mumpuni, mereka punya rumah dinas. Jadi kalau ada dipaksakan perbaikan rumah dinas dalam saat ini, tiba-tiba dia mengatakan ada desakan daripada masyarakat dengan kontrol masyarakat yang baik, dia kembalikan, itu seyogianya bisa dikatakan pencitraan. Saya pernah desak itu salah satu bupati di Sumatera Utara untuk tidak melakukan itu, ya, untuk tidak melakukan pembelian ABCD. Nah, terakhir ini bupati tersebut mengembalikan. Kita juga belum tahu pengembalian itu adalah demi kebutuhan masyarakat atau tidak kebutuhan daripada masyarakat. Hanya yang dikatakan bahwa saya pro rakyat. Dan kontrol kita bagaimana? Kontrol anggota DPRD-nya bagaimana? Benar ini enggak? Apalagi sudah sempat ditenderkan, ini kan menjadi masalah publik. Tetapi bagi saya begini, apabila pejabat itu mempunyai niat yang baik, kredit poinnya kita katakan bagus. Apabila pejabat itu menyatakan bahwa nggak jadi loh saya beli, itu juga kreditnya baik. Tetapi sampai sejauh mana itu? Karena kontrol penggunaan uang negara daripada para pemerintah itu sangat tertutup dan tidak tahu publik sejauh mana perkembangan pembatalan. Tetapi apabila sudah ramai loh berita itu dikembalikan, hemat saya itu suatu pekerjaan ya baik tapi tidak bijak, ya, baik tapi tidak bijak. Ini yang perlu disikapi teman-teman pejabat negara saya kepada masyarakat yang sangat sekarang ini terbelenggu dengan situasi ini. Ya, nggak usah terlalu banyak pencitraan lah. Saat ini masyarakat itu butuh sentuhan. Dan masyarakat itu tidak akan pernah lupa kepada pemimpinnya kalau mereka berbuat baik, mereka berhati yang sangat inti kepada masyarakat, tidak retorika dengan gaung-menggaung. Karena kontrol daripada media sangat tinggi. Media akan membuat publikasi yang baik kepada pejabat tanpa ada tanda kutip. Media juga akan membuat berita yang sensi kalau itu memang tanda kutip. Kembali kepada aparat negaranya dengan timnya. Banyak aparat negara kita ini dikendalikan oleh timnya. Timnya ini juga bagaimana, itu yang perlu diperhatikan sekarang ini. Ya.
Baik, Bapak, lalu bagaimana alur pengajuan fasilitas pejabat, Pak? Apakah tidak sepengetahuan pejabat yang bersangkutan, sehingga belakangan ketika ramai di publik baru kemudian dibatalkan atau dikembalikan seperti yang tadi Bapak katakan? Wah, tidak bisa tidak diketahui itu. Justru yang mengajukan itu adalah aparatur pemerintah. Katakan begini, seorang bupati akan membeli atau memperbaiki rumah dinasnya, itu diajukan oleh dia punya stakeholder, kepala dinasnya. Tapi itu sepengetahuan bupatinya. Justru bupatinya kalau saya tidak salah harus menyetujui dulu, baru diajukan kepada anggota dewan untuk disetujui. Jadi dari awal itu pejabat sudah mengetahui, itu konsep daripada kolektif kolegial pemerintahan kabupaten atau provinsi atau kota madya. Jadi dari awal dia sudah tahu. Nah, sehingga maka ada kalimat mengatakan dikembalikan gitu. Kalau dia tidak mengetahui, nggak dikembalikan dong. Jadi sudah terwujud dulu ada aturan pengesahan untuk pembelian atau penyelesaian daripada anggaran untuk dikeluarkan, maka ada kalimat dikembalikan. Seyogianya. Jadi kalimat dikembalikan dengan dibatalkan ini sepengetahuan pejabat negaranya. Kalau dari awal dikatakan ada pengajuan daripada kepala dinas untuk beli mobil, langsung bupati mengatakan itu tidak usah dulu dianggarkan, diganti aja kebutuhan masyarakat sekarang ini. Coba lihat, itu tidak menyalahi undang-undang, tidak. Kebijakan aparat pemerintah itu sangat didukung undang-undang mengalihkan anggaran yang kurang bijak menjadi lebih bijak. Ya, terkadang ada juga begini di peraturan hukum itu loh. Boleh melanggar suatu atau menabrak suatu aturan demi kepentingan umum. Saya yakinkan itu bisa. Itu jelas loh. Maka kita berharap kepada aparat pemerintah ini, jangan hanya pemerintah pusat yang begitu betul menggaungkan perbaikan situasi ini. Pemerintah daerah itu seolah-olah hanya mendengar saja, pasif, tidak mencari terobosan. Padahal yang melakukan perbaikan ini, situasi ini, kehidupan masyarakat di masa pandemi ini adalah pemerintah yang paling terkecil ke bawah. Saya tidak lihat sekarang ini kontrol daripada seorang wali kota atau bupati ke tingkat kelurahan. Kan kelurahan itu yang paling dekat dengan masyarakat. Bagaimana fasilitas isolasinya, bagaimana fasilitas daripada vaksinnya terlaksana, bagaimana fasilitas vitaminnya untuk mereka, bagaimana dengan yang kita katakan sekarang memakai masker yang tidak boleh lepas dari kehidupan. Baik, Pak Simatupang, lalu dengan sejumlah kasus yang menjadi sorotan di media, apa harapan Bapak terhadap hal ini? Ya, harapan saya hanya satu, kembali kepada kita bangsa Indonesia ini yang berhati memang welas kasih ya, dan pro kepada kehidupan masyarakat menengah. Mayoritas penduduk Indonesia menengah, sehingga para pejabat negara ini yang backgroundnya itu adalah para ekonomi yang mampu nih. Boleh cek seluruh pejabat negara di Indonesia itu ekonominya mampu nih. Dia benar-benar mengambil kebijakan demi kehidupan masyarakat menengah ke bawah khususnya. Bila perlu dia punya kantong itu disisihkan. Jadi dia sebagai pejabat benar-benar sebagai pelayan, bukan mencari lagi keuntungan kehidupan duniawi. Sebelum dia menjabat, dia sudah mempunyai kelebihan hidup untuk sehari-hari, ekonomi yang mampu nih, sehingga menjadi pejabat kok. Masih mayoritas pejabat negara kita ekonomi yang mampu, sehingga ini kita butuhkan saat ini. Baik, Pak Simatupang, semoga selalu terjadi harmonisasi yang baik antara pejabat publik dengan masyarakat. Terima kasih atas perbincangannya di Klik Indonesia Pagi TVRI hari ini. Salam sehat selalu, selamat pagi Pak. Sahabat pemerhati bekas Bitan, wawancara TV ini menjadi sangat menarik bagi saya karena seperti kita ketahui bersama bahwa polemik pembelian mobil dinas wawancara tadi menjadi sangat menarik perhatian bagi saya, bukan saja karena narasumbernya JS Simatupang, pengamat kebijakan publik tersebut adalah praktisi hukum di Jakarta yang berasal dari Kasubdutan. Juga karena wawancara tersebut kemudian membahas tentang pejabat publik yang tetap menggunakan atau menikmati fasilitas mewah di tengah penanganan pandemi COVID-19 ini. Mungkin hanya suatu kebetulan belaka
mungkin ya. Namun seperti yang kita ketahui bersama, Kabupaten Bupakasudutan adalah salah satu kabupaten yang tetap menganggarkan pembelian fasilitas mewah, yaitu pembelian mobil dinas bupati pada APBD 2021. Sahabat pemerhati Bupakasudutan, wawancara TV ini menjadi sangat menarik karena seperti kita ketahui bersama bahwa polemik pembelian mobil dinas bupati ini kemudian menjadi menuai pro kontra di tengah masyarakat. Apalagi di dunia maya yang saya ikuti di berbagai grup FB, sangat membelah lautan netizen. Pro dan kontra bergaung hampir 1 bulan. Bagaimana tidak membelah ketika pemerintah pusat sedang giat-giatnya menggaungkan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, ternyata Pemkab Bupakasudutan malah menenderkan pembelian mobil dinas seharga 1,9 miliar. Jika kemudian pembelian mobil dinas ini dibatalkan, prosesnya pun harus ditempuh dengan jalan yang berliku dan panjang. Saya mencatat ada surat terbuka dari Arnold PG Lubang Gaul, sang pegiat demokrasi di Bupakasudutan, yang mempublis surat terbukanya kepada Wakil Bupati Bupakasudutan Oluan Paniaran Dawaban untuk menolak pembelian mobil dinas ini. Tanggapan Bupati atas pro kontra pembelian mobil tersebut pun terkesan sangat skeptis pula. Dari beberapa berita online yang saya baca, Bupati menyatakan bahwa pengajuan mobil dinas tersebut dilakukan ketika beliau sedang cuti pilkada. Artinya bahwa pengajuan itu tidak sepengetahuan Bupati. Wow, ambo bersaing, tapi ambo ragu. Rakyat Bupakasudutan yang tidak setuju dengan pembelian mobil dinas tersebut pun kemudian menggelar petisi dengan cara membukukan tanda tangan ketidaksetujuan di atas kain putih sepanjang 200 meter yang dibentangkan di pinggir jalan Merdeka Dolok Sanggung, ibu kotanya kabupaten kita. Mungkin hanya suatu kebetulan belaka yang lain. Dalam sebuah perhelatan politik PDIP, kemudian pidato politik Megawati Soekarno Putri, sang ketua umum, kemudian melihat kader partainya yang menganggarkan pembelian mobil dinas di tengah pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah, beberapa hari kemudian Bupati Bupakasudutan menyatakan bahwa pembelian mobil dinas tersebut telah dibatalkan. Netizen di grup FB pun banyak yang menunjukkan jempol dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati. Tetapi banyak pula yang kemudian menuduh penolakan Bupati tersebut sebagai pencitraan. Yang lain menyatakan bahwa penolakan tersebut membuktikan kenyataan bahwa Bupati sangat sadar dia adalah petugas partai. Seperti kita tahu bersama, Bupati adalah Ketua DPC PDIP Perjuangan, dan saya sendiri jauh lebih setuju dengan pendapat terakhir ini. Masalah selesai, saat pemerhati Bupakasudutan, mari kita kawal bersama. Salam sehat Bupakasudutan, Bona Pasugitu, saya nama si Holdau, saya neng tuho. Salam sehat.